Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Gempur Abis. Pada hari ini kita akan berbagi pengalaman ya mengenai lampu kecil nih, ya, lampu kota yang lupa dimatikan saat disimpan di garasi. Ya, ini pengalaman rata-rata saat dipinjam ya. Kalau kita mungkin rata-rata yang memiliki ownernya itu rata-rata ingat ataupun ada yang mengingatkan dari istri ataupun dari keluarga yang lain. Namun saat dipinjam ataupun saat berada di tangan orang lain yang memang belum mengetahui fitur-fitur lampunya ataupun mungkin karena lupa ya, kalau sudah lupa walaupun sudah tahu ya nggak bisa lagi ya. Apa di sini terhalang oleh sesuatu benda, masker ataupun tisu disimpan sini, jadi tidak terlihat kalau ini belum dimatikan ya. Apalagi fog lampnya nyala seperti ini nih ya, nyala di depan tuh. Jadi lupa dimatikan sehingga yang pertama kali kena tekor adalah akinya ya di depan. Jadi teman-teman jadi mengingatkan saja kalau sudah masuk ke garasi harap dicek ya, keluar dari pintu dicek apakah masih nyala ataupun belum, karena ketika lampu kotak itu nyala ya, di sini ada 3 lampu, di depan di lampu head itu ada 2, di belakang juga ada 2, berikutnya di lampu plat nomor juga ada 2, yaitu include dengan lampu senja yang ada di lampu rem itu 2. Jadi ada 9 lampu yang nyala secara bersamaan ya. Dan kalau dibiarkan dalam waktu lama, kita misalkan masuk ke garasi lupa matikan, maka semua itu akan nyala walaupun mesinnya dalam keadaan mati. Oke, kalau sudah begitu gimana teman-teman? Ya terpaksa teman-teman harus bongkar itu akinya dan dicas di bengkel aki terdekat. Kalaupun teman-teman malas, repot karena ribet untuk bongkar-bongkarnya, bisa juga dicas sendiri dengan menggunakan cas yang mungkin saya akan jelaskan berikut ini. Oke, simak terus videonya ya. Kita buka dulu untuk kap mesinnya ya, kita buka dulu. Ini kita akan mencharger aki mobil ya untuk perawatan maintenance ya, karena teman-teman sebagaimana kita ketahui aki ini tidak bisa dibiarkan begitu saja ya. Begitu beli ya, begitu dibeli lalu dipasang, setelah itu ditinggal berbulan-bulan sampai bertahun-tahun ya tanpa mengecek kondisi daripada aki itu sendiri. Air aki itu perlu diperhatikan ya sebelum mencarger aki. Jadi untuk air aki itu perlu diperhatikan supaya ketinggiannya tetap menyentuh daripada garis level upper ya ataupun level atas ya. Jadi teman-teman diusahakan setiap 4 bulan sekali, maksimalnya 6 bulan sekali untuk mengecek ketinggian air akinya ya. Mungkin tidak harus menunggu sampai 4 bulan sampai 6 bulan. Bisa jadi mungkin karena sering keluar kota ataupun dipacu dalam keadaan tinggi panas ya, maka aki akan cenderung untuk menguap airnya ya. Sementara ketika mencapai level bawah ataupun lower, maka resiko timbul karat ataupun korosi yang ada di dalam akinya. Jadi sehingga kalau sudah berkarat, walaupun kita cas berkali-kali itu tidak akan mengisi sempurna lagi ya, karena sudah pernah air akinya di bawah, di level bawah. Kita membutuhkan bantuan senter ya, karena tidak bisa untuk menerawang ya. Jadi kita perlu bantuan senter. Nih kita lihat di sini. Ntar kita matikan dulu yang di sini ya biar terlihat nih ya. Nah, ini teman-teman terlihat nggak ya? Itu ada level atasnya ya. Nih kalau teman-teman perhatikan di sini di atas garis ini ada ketinggian airnya ya. Ini sudah hampir 3 bulanan ya. Ini ada ketinggian level airnya ya. Level airnya sudah berkurang sedikit. Sebelah sini juga ya. Ini hampir merata ya untuk ketinggiannya ya. Oke, setelah mengetahui daripada ketinggian air akinya, kita tambahkan air akinya sampai berada di garis atas ini. Oke, kita tambahkan air akinya dulu. Ini teman-teman ya, ini air hujan bukan air aki zur ya. Istilah bengkel bilang ini air hujan atau air aki untuk menambah ya. Ditandai dengan botol yang berwarna biru atau mungkin nanti ada botol warna biru tapi di sini segelnya ada berwarna merah. Itu biasanya untuk air aki yang zur ya. Oke, kita buka untuk penutup daripada air akinya ya. Kita buka untuk cover akinya dan kita kendorkan. Oke,
Kenapa teman-teman tidak boleh menambahkan dengan menggunakan air aki zur ya? Itu sudah ada penjelasannya di video saya yang sebelumnya ya. Oke, tinggal lihat saja ya di atas ini. Oke, kita tambahkan sambil diterawang ya nanti ya. Ini per 10 mili ya, kita tambahkan dulu semuanya 10 mili. Oke, setelah ditambahkan kita rapikan lah ininya ya. Untuk ini adalah air hujan yang belum tercampur oleh material mineral-mineral yang ada terkandung di dalam tanah. Kalau sudah airnya ada mineralnya itu lain lagi ya teman-teman. Kalau sudah tercampur dengan air tanah ataupun air mineral ya, kandungan-kandungan mineral itu bisa jadi bagus untuk tubuh, akan tetapi tidak bagus untuk logam ya, karena itu bisa mempercepat terjadinya korosi. Oke, kita akan langsung cas saja. Oke, untuk chargernya saya menggunakan charger ini ya, tuh yang tipe seperti ini nih, yang versi 5.0 ya. Sudah ada pelindungnya, pelindung positif ataupun negatifnya ya. Jadi jika teman-teman sini sudah dicolokin terus tidak sengaja jatuh ke bodi mobil ataupun negatifnya, dia tidak akan langsung terjadi loncatan bertemu arus positif dan negatifnya. Oke, seperti itu langsung kita akan cas di TKP lagi. Untuk spesifikasinya ya, ini 12 volt 4 sampai 100 ampere hour. Di sini charger dan juga ada rectifier. Oke, kita akan langsung ke TKP lagi. Oke, saya menggunakan bantalan papan ini ya. Bantalannya yang pasti isolator ya. Takut-takut khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti ini ya. Jadi tidak ada nanti yang langsung ke kena bodi seperti ini ya. Untuk yang positifnya terutama ini ya, karena saya tidak mencabut daripada kabel ini ya. Kabel negatif dan juga positifnya tidak akan dicabut karena ribet, nanti akan mereset semua audio dan juga video yang ada di dalam dashboard ataupun di head unitnya gitu ya. Ini sudah diatur gambarnya dan juga audionya, jadi tidak perlu mengatur lagi. Oke, jadi ini aman apa tidak? Insya Allah aman ya, karena ini mesin dalam kondisi mati. Oke, kita akan cek dulu voltase sebelum dicas ya. Oke, kita akan coba di sini penjepitnya nih ya, penjepit buayanya. Kita akan coba berapakah. Oke, ada loncatannya. Nih teman-teman bisa melihat gak ya? Untuk voltasenya 13 volt. Kita matikan dulu sebentar ya, biar bisa melihat. Oke, ini voltasenya ya. Tuh kelihatan gak ya? Hanya 13 volt ya, tuh kelihatan nggak ya? Nah, dan untuk Celsiusnya ataupun temperaturnya di 16 derajat Celcius, 13 volt ya. Ini untuk voltasenya, karena arusnya ataupun ampere itu belum bisa dinilai, belum bisa diukur sebelum ada aliran listrik, baru kita bisa mengetahui nilai ampernya. Kita akan colokan. Ini saya kasih bantalan ini ya. Ya, jadi diusahakan untuk mengecas perangkat ini berada di posisinya di isolator, di sini dudukannya ya, seperti itu. Oke, kita akan coba lihat untuk voltasenya setelah kita colokan. Oke, bunyi ya. Berapa nih ya? Untuk ini 20 derajat Celcius, 13 volt ya, dan 4,9 ampere ya untuk watt arusnya. Oke, ada bunyinya ya. Ini ada bunyi, ada kipasnya juga untuk mendinginkan trafo di dalamnya ya. Dan ini masih terbuka ya teman-teman ya, untuk penutup kakinya masih terbuka nih. Nah, jangan kencangkan dulu ya, biarkan seperti ini. Yang penting akinya bisa bernapas. Tuh, masih ada sirkulasi udaranya ya. Oke, untuk voltasenya sudah naik ya, tuh 14,1, sementara arusnya 3,3 ampere ya, 14,2 volt untuk voltasenya, sementara arusnya 3,3 ampere, 3,1, 3,2, temperaturnya 23 derajat Celcius, voltasenya 14, dia akan naik ya sebegitu. Sementara idealnya untuk mengecas ini adalah 13,8 volt
sesuai dengan bawaan alternatornya sampai 14,5 volt itu ya. Jadi jika teman-teman belum ada yang otomatis untuk chargernya, untuk aki mobil ini di kisaran 13,8 sampai 14,5 volt untuk ampere, untuk voltasenya. Nih, sementara ampere di sini semakin penuh ya, nanti semakin penuh maka akan semakin kecil daripada kuat arus yang mengalir yang masuk ke akinya. Jadi kalau akinya itu ngedrop ya ataupun kosong kuat arusnya, maka ampere juga di sini akan tinggi. Setelah terisi setengah ataupun terisi hampir 80%, baru sedikit demi sedikit dia akan ampernya akan berkurang mengisi ke dalam kuat arusnya ya, ke dalam akinya. Oke, kita tunggu saja sekitar 1 jam ya. Oke, ini udah sejam ya. Udah kurang lebih sejam ya. Kita lihat untuk voltasenya ya. Untuk voltnya 14,5 ya. Untuk ampernya 1,5 ampere ya. Semakin penuh elektroliknya ataupun listriknya, maka akan semakin rendah pula untuk kuat arus yang mengalir atau mengisinya ya. Nih, 1,5 ampere. Oke, kita lihat juga di sini tuh ada gelembung-gelembungnya ya tiap selnya. Itu menandakan casannya itu ngisi ya, seperti itu. Oke, kita akan stop dan kita akan tes. Kita cabut dulu. Oke, lalu kita lepaskan. Dan kita tutup untuk tutup akinya ya. Oke. Untuk pelindungnya ataupun pelindung dari kutub positif akinya kita tutup juga, dan cover untuk penutup tutup akinya. Oke, sudah ditutup untuk covernya semuanya ya, sudah dikembalikan lagi ke posisi semula. Kita amankan dulu untuk kabel-kabelnya ya ini. Oke, kita akan startup untuk mesinnya ya. Kita akan nyalakan mesinnya, kita akan tes dulu. Nah, nyala semua ya. Nanti ketika di starter dia akan mati semuanya. Oke, kita nyalakan juga untuk lampu kotaknya. Oke, untuk indikatornya mati semua, normal semua ya. Untuk pengisian akinya, ini untuk lampu speedonya teman-teman sudah saya ganti ya. Untuk cara penggantiannya sudah ada di video saya sebelumnya ya, pemasangan daripada lampu speedometernya. Oke, kita akan lihat ke depan. Dan ini hasilnya ya teman-teman ya. Ini untuk hasilnya sudah normal lagi ya, sudah kembali ke performa awal ya. Oke, demikian videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan tekan tombol like dan subscribe untuk channelnya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya, loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.